Beliau adalah ulama karismatik yang berasal dari Siron Aceh Besar. Pada usia mudanya Abu Ishaq Uli Titi belajar kepada banyak ulama karismatik Aceh seperti Abu Hasan Krungkali dan Abu Hasbalah Menasah Kumbang. Pada tahun 1987 beliau mendirikan sebuah dayah yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Dayah Uli Titi yang berada di Desa Siron, kawasan Aceh. Dayah Uli Titi disebutkan sebagai kelanjutan dari lembaga pendidikan yang pernah digagas oleh seorang ulama yang dikenal dengan Tengku Syekh Muhammad Saman Siron, yaitu salah satu ulama yang tergabung dalam organisasi ulama yang dibentuk oleh Tuanku Raja Kemala, di mana beberapa ulama yang tergabung dalam lembaga bentuk Tuanku Raja Kemala adalah Abu Hasan Krungkali, Abu Hasbalah Indrapuri, Abu Syekh Mutblangpidi, Syekh Saman Siron dan banyak ulama lainnya. Abu Ishaq Uli Titi yang dikenal dengan sebutan Abu Cik Uli Titi lahir di tahun 1903 dan wafat pada tahun 1997 dalam usia sepuh. Semenjak kecil beliau telah dibekali dengan dasar-dasar keilmuan oleh orang tuanya. Memasuki usia remaja, Abu Ishaq Uli Titi mendalami kajian keilmuannya kepada seorang ulama berpengaruh Aceh pada masanya yaitu Abu Haji Hasan Krungkali. Abu Krungkali adalah ulama lulusan Mekah yang pernah belajar di beberapa dayah sebelum berangkat ke Mekah seperti Dayah Tengku Cikebok, Dayah Menasah Baro, dan juga beliau lama belajar kepada ulama besar Yan Kedah Malaysia, yaitu Tengku Cik Muhammad Arsyad Dian, yang merupakan ulama yang hijrah ke Yan bersama Tengku Cik Umar Dian untuk membentuk jaringan para ulama baru. Abu Krungkali juga sebagai salah satu Syekhul Masyai ulama Aceh selain Abu Syekh Mutblangpidi dan Abu Ya Syekh Mudah Wali Al-Khalidi. Kepada Abu Krungkali yang dikenal ahli dalam bidang fikih dan tasawuf, Abu Ishaq Uli Titi belajar dengan segenap kesungguhan sehingga mengantarkan beliau menjadi seorang ulama yang mumpuni dalam bidang keilmuannya. Setelah menjadi alim, Abu Ishaq merasa masih dangkal ilmunya, sehingga mengantarkan beliau untuk belajar dan mematangkan keilmuannya kepada ulama besar Aceh lainnya yaitu Abu Hasbalah Menasah Kumbang yang dikenal dengan Tengku Cik Menasah Kumbang seorang ulama dan pimpinan dayah. Abu Hasbalah Menasah Kumbang merupakan murid dari ulama pejuang lulusan Mekah yaitu Tengku Cik Pante Gelima. Pada masanya Perang Aceh, eranya Tengku Cik di Tiro, Abu Menasah Kumbang mendirikan dayah untuk mengawal agama, dan dayah beliau diresmikan oleh gurunya Tengku Cik Pante Gelima. Abu Menasah Kumbang juga mertua dari Abu Syafi'i Arun pendiri dayah Hadikatul Ma'arif ayahnya Tengku Ilyas Arun. Dan dari jalur Abu Menasah Kumbang, lahir seorang cucunya pelanjut keilmuan dan keberanian Tengku Cik Menasah Kumbang yaitu Al-Hakir wal Fakir Tengku Ahmad Dewi, seorang ulama mujahid. Tidak diketahui berapa tahun Abu Ishaq Uli Titi belajar kepada Abu Hasbalah Menasah Kumbang, namun yang pasti telah mengantarkan Abu Ishaq Uli Titi menjadi ulama yang rasi ilmunya. Setelah belajar lama kepada ulama tersebut, Abu Ishaq pulang ke kampung halamannya di Siron Aceh Besar. Ketika tiba di kampungnya, Abu Ishaq Uli Titi belum dikenal sebagai ulama yang mendalam ilmunya. Beliau hidup dengan sederhana, jauh dari kemasyhuran dan lebih memilih humul, menutup jati dirinya.
Barulah pada sebuah kesempatan seorang ulama yang telah masyhur Abu Slimum datang kepada beliau untuk muzakarah beberapa persoalan keilmuan tingkat tinggi. Setelah itu barulah masyarakat mengetahui betapa dalamnya keilmuan Abu Ishaq Uli-Titi. Dan di antara ulama yang sering berkunjung kepada Abu Ishaq Uli-Titi apabila ada keperluan ke Banda Aceh adalah Abu Abdul Aziz Samalanga atau Abun Samalanga. Biasanya beliau ditemani oleh muridnya Abu Daud Loek Nibung. Abu Ishaq Uli-Titi dikenal sebagai ulama yang identik dengan tasawuf. Hidup beliau sederhana dan cenderung uslah. Namun demikian pada tahun 1987 atas inisiatif masyarakat, Abu Ishaq Uli-Titi diminta untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan yang ketika itu sudah meredup dan hampir mati. Berkat tangan dinginnya, Abu Ishaq Uli-Titi perlahan namun pasti kembali membangun lembaga pendidikan tersebut yang kemudian dikenal dengan Dayah Uli-Titi. Beliau melanjutkan estafet kepemimpinan setelah sebelumnya dipimpin oleh Tengku Syekh Saman Siron. Tidak diketahui mengenai rekam jejak Syekh Muhammad Saman ini, namun dalam beberapa catatan disebutkan di antara teman seperguruan Abu Krungkale dan Abu Indrapuri ketika belajar di Yan Kedah Malaysia dan Mekah adalah Tengku Syekh Muhammad Saman. Sedangkan Prof. Ali Hashmi menyebutkan bahwa Syekh Muhammad Saman Siron adalah ulama yang tergabung dalam organisasi ulama yang dibentuk oleh ulama bangsawan Tuanku Raja Kemala. Pada tahun 1987 Dayah Uli-Titi mulai berdiri kembali. Hingga 1997 Dayah Uli-Titi dipimpin oleh Abu Cik Uli-Titi atau Abu Ishaq Al-Amiri. Setelah beliau wafat di tahun 1997, dayah ini dilanjutkan oleh anaknya yang juga seorang ulama harismatik Aceh yaitu Abu Atailah Ishaq Al-Amiri Uli-Titi. Abu Atailah adalah ulama lulusan Dayah Budi Lamno di bawah pimpinan Abu Ibrahim Budi Lamno dan Abu Atailah Uli-Titi juga lama belajar kepada Abu Abdullah Tanoh Mirah pendiri Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah murid Abu Syekh Mudawali. Seperti Abu Ishaq, Abu Atailah Uli-Titi melanjutkan estafet keilmuan sang ayah. Bahkan di tangan Abu Atailah Uli-Titi Dayah Uli-Titi telah menjadi sebuah dayah besar yang diperhitungkan dalam kancah keilmuan Islam Aceh. Selain memiliki ayah yang ulama, Abu Atailah Ishaq juga menantu dari ulama harismatik Aceh Abu Daud Zamzami Atek Anggok murid Abu Ya Mudawali dan Abu Krungkali. Abu Daud Zamzami pernah beberapa tahun mengajar dan belajar di Dayah Uli-Titi sepulang menuntut ilmu di Darussalam Labuhan Haji. Selain Abu Daud Zamzami, murid Abu Ishaq Uli-Titi yang pernah belajar beberapa tahun kepadanya adalah Abu Muhammad Zamzami Lam Atek, pimpinan Dayah Darul Muarif Istiqomatuddin, yang merupakan guru dari Abu Mahmudin, pimpinan Dayah Serambi Aceh, ulama berpengaruh di kawasan Aceh Barat. Setelah berkiprah secara luas, dan dalam waktu yang lama, wafatlah ulama ahli tasawuf Abu Cik Uli-Titi pada tahun 1997 dalam usia 94 tahun. Beliau dimakamkan di samping Masjid Lam Sayun Aceh Besar.